teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Datang ke saya, agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati-hati, masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Dalam kasus Febri Adriansyah ini ya, nama Presiden Prabowo Subianto dipertaruhkan. Coba kalian simak cuplikan video berikut ini. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Kalau diperhatikan ya, Hotman Paris ini sering kali mencatut nama presiden. Seakan-akan dia paling dekat dan tahu soal presiden. Oke lah, itu hak dia. Tapi saya mau bertanya, emangnya kalau mau menggeledah, memeriksa atau menjadikan tersangka seseorang harus atas izin presiden? Apakah harus seperti itu? Aturannya di mana? Kalau ada tolong saya diberitahu. Kemudian, kalau Febri Adriansyah dianggap sebagai orang dekat atau tangan kanan presiden, terus apakah Febri Adriansyah tidak boleh dijadikan tersangka walaupun misalnya ada alat bukti yang sudah cukup kuat? Padahal ya, kalau hukum itu dijalankan secara benar, secara jujur, mau kau anak presiden, anaknya jenderal, anaknya bupati, wali kota, gubernur, atau siapapun itu, semuanya kan tetap bisa diproses secara hukum. Karena semuanya itu sama di mata hukum. Apalagi ya soal bukti temuan uang jutaan dolar dan 74 kg emas batangan di rumah Febri. Jika tidak hati-hati ya, kasus Febri Adriansyah ini bisa menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di pemerintahan Prabowo Subianto. Citra Presiden Prabowo dipertaruhkan dalam kasus Febri Adriansyah ini. Lagian ya, bukankah Presiden Prabowo sendiri pernah mengatakan seperti ini? Gimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Bahkan di kesempatan yang lain ya, Presiden Prabowo juga pernah menegaskan seperti ini. Termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Nah, jadi kalau Hotman Paris mengklaim tidak ada izin dari presiden, justru itu bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan oleh presiden. Sementara, kalau soal Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang yang mencapai ratusan triliun kepada negara, itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya. Memang harusnya seperti itu. Jadi kerugian negara harus dikembalikan kepada negara, bukan diembat oleh oknum kejaksaan yang korup. Dan perlu dicatat bahwa pencapaian itu semua tidak bisa dijadikan alasan ex Jampitsus Febri Adriansyah untuk mendapatkan semacam imunitas bahwa yang bersangkutan tidak boleh disentuh secara hukum karena telah berhasil mengembalikan uang ratusan triliun rupiah kepada negara. Tidak bisa seperti itu. Jangan sampai ya ke depan nanti semakin banyak oknum penegak hukum kita yang berdalih memberantas korupsi. Halo sahabat netizen seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Lagi dan lagi kita harus mendengar dan selalu digegerkan oleh berita peradilan di negeri ini, guys. Bicara soal Jampitsus Febri Adriansyah, kasusnya semakin kesini semakin buram. Ada apa dengan kalian para pejabat penegak peradilan? Sepertinya kalian menegakkan hukum tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara ini. Selalu aja ada undang-undang untuk menutupi kesalahan-kesalahan para pejabat. Tidak sedikit yang tidak bersalah selalu dihukum. Kalian berdiri tegak atas nama penegak hukum. Untuk siapa hukum ini kalian buat? Netizen dan seluruh rakyat Indonesia sudah muka-muka Anda dalam menegakkan keadilan untuk seorang Febri Adriansyah yang sudah jelas terbukti dan didapatkan barang bukti yang sangat tidak
untuk berada di rumah seorang jaksa agung muda. Uang yang bernilai hampir mencecah 0,5 triliun. Emas murni 74 kg dan ditemukan di dalam dinding di rumah seorang Jan Petrus. Bukti apa lagi yang harus dicari? Apakah kalian anggap seluruh rakyat Indonesia ini bodoh? Wahai bajingan-bajingan peradilan, begitu garangnya Polri menangkap Febri Adriansah dan menemukan barang bukti yang sudah jelas terbeberkan ke media massa, ditonton oleh ribuan masyarakat dan netizen di seluruh Indonesia. Tidak lama kemudian, secara hompimpah Polri menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan. Lalu apa yang terjadi? Pihak Kejagung menyatakan kasus ini harus mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Febri Adriansah. Biadab lu semua. Semua netizen tahu kalian mati-matian untuk menutup kasus ini karena banyak hal besar yang busuk di belakang itu. Setelah Febri dijadikan tersangka, lalu kejaksaan terbitkan 3 sprindik baru. Lalu simsalabim, kasus hukum Febri menjelma menjadi saksi. Biadab kalian semua. Lalu entah kekhawatiran apa yang terjadi sama kalian. Ujuk-ujuk statusnya menjadi tersangka kembali. Kecurangan hukum ini sontak menjadi pembicaraan buah bibir seluruh rakyat Indonesia. Dan termasuk pengacara kondang Hotman Paris mengeluarkan kritik pedas terhadap status hukum Febri yang berubah-ubah. Tutup saja fakultas hukum dan nggak berguna lagi belajar KUHP. Karena memang hukum di Indonesia suka-suka hati penguasa. Kalau sudah begini siapa lagi mau percaya sama kalian? Wahai polisi, wahai kejaksaan, wahai KPK, pengkhianat kalian semua. Kelakuan penegak hukum di Indonesia ini banyak menimbulkan pertanyaan daripada netizen dan seluruh rakyat Indonesia. Terus bagaimana dengan kasus-kasus sebelumnya? Kasus Tom Lembong yang nggak pernah menerima uang dan tidak terbukti ada mens rea di situ. Kasus Nadiem Makarim yang notabene-nya anak bangsa yang sudah membuka lapangan kerja 3 juta penduduk Indonesia, meraih gelar dari universitas ternama di Amerika dan bersumbangsi untuk negaranya, dihukum hingga puluhan tahun. Maka tidak ada pernah terbukti ada puluhan kilogram emas di rumahnya. Dan tidak pernah terbukti ada ratusan juta, bahkan ratusan miliar uang di rumahnya. Begitu juga dengan Cherry, anak muda yang ingin berusaha di Indonesia. Mereka semua akhirnya dikriminalisasi. Dan bahkan di setiap kasus hukum tersebut, ada nama-nama orang besar yang disebut. Bahkan tidak terlepas dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Mana keberanian Anda untuk menyebutnya? Kenapa dia tidak pernah dipanggil? Tapi ingat sang penguasa. Tapi ingat wahai pejabat-pejabat korup. Termasuk kalian yang duduk di parlemen. Negara ini bukan kalian yang punya. Negara ini berjalan masih memakan 82% dari hasil rakyat. Ini pesan buat kalian semua. Jangan terlalu suka-suka dan jangan terlalu hiporia dalam mempermainkan hukum di negeri ini. Jikalau kalian terbukti dan tidak mau mundur, jangan salahkan rakyat yang akan menjemput kalian. Tidak menutup kemungkinan teori Nepal akan melanda kalian semua. Ingat wahai para bajingan, netizen di seluruh Indonesia akan mengawal kasus ini. Sudah membaca, kita lihat kasus Tom Lembong, kita lihat kasus Nadiem Makarim, kita lihat kasus Kerry, dan kita bandingkan dengan kasus Febri Adriansah. Jangan salahkan kalau rakyat sudah curiga dengan kalian semua. Semua by design, ada otak di belakang itu. Siapa yang megang kepolisian, siapa yang megang KPK, siapa yang memegang kejaksaan, sampai Mahkamah Agung. Semua ini by design. Sekali lagi diingatkan kepada bajingan-bajingan peradilan di Indonesia. Tidak ada kejahatan yang bisa didesain secara sempurna. Dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan ingat, ada hisab setelah kematian. Salam waras dari Medan, salam pergerakan oposisi Indonesia. Widih, baru aja aku posting mengenai Bang Hotman Paris. Ada yang DM gue. Kok berani banget katanya sama Bang Hotman. Dia itu pengacara yang dekat dengan Prabowo. Lah, terus kalau dekat sama Pak Presiden, kenapa? Hah? Aku kan cuma ngomongin fakta. Kenapa dia mau jadi kuasa hukumnya? Serem ya. Pilih-pilih lah, kan ngakunya orang kaya, orang hebat, orang tajir, ya kan? Dan sudah puluhan tahun pegang orang-orang kaya di Indonesia. Dulu orang-orang kaya yang kamu pegang itu tidak ada sosial media, jadi kita itu tidak bisa bersuara karena kasusnya tertutup.
sekarang ini udah terang benderang. Langsung dilacak, langsung ada di TKP, duitnya juga ada, barangnya juga ada, emasnya juga ada berkilo-kilo. Kok bisa gitu loh? Masih juga dibela. Itu kan pertanyaannya. Bener nggak sih guys? Takut nggak sih saya sama dia? Enggak tuh, saya nggak takut. Karena apa? Kita bicara fakta. Fakta real yang ada di lapangan. Please be smart. Jangan ngancem-ngancem gue deh. Ya, gue nggak takut. Oke, gue takutnya sama Allah. Bye. Kembali lagi bersama saya di Serba Serbi Viral 69. Baiklah, kali ini kita akan membahas Istana minta kasus Febri Adriansyah tak dikaitkan dengan Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi meminta proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda tindak pidana kasus Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo yang juga penjabat sebagai juru bicara Presiden menegaskan seluruh proses hukum terhadap Febri harus diserahkan kepada mekanisme yang berlaku tanpa membawa-bawa nama kepala negara. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya, jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku, kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara Senin 27 Juli 2026. Prasetyo juga membantah anggapan bahwa pemeriksaan terhadap Febri harus mendapat izin Presiden. Menurutnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan persetujuan Presiden pada tahap pemeriksaan. Saya rasa kembali kepada mekanismenya ya, saya rasa nggak ada juga, hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden, ujarnya. Pernyataan Prasetyo merupakan tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, yang menyebut kliennya merupakan kebanggaan Presiden Prabowo. Hotman juga mempertanyakan langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang menurutnya tidak berkoordinasi dengan Presiden sebelumnya berproses hukum Febri. Diketahui Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada Sabtu 11 Juli 2026. Penanganan perkara tersebut kini dilimpahkan kepada Korps Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.